Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh kita sangat bersuka cita kita dapat kembali bersama-sama hadir untuk beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tinggikan Dia karena Dia Raja di atas segala raja. Karena Dia yang sangat mulia, Dialah yang maha tinggi. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Karena Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha mulia. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang besar. Hanya bagi Dia segala pujian, syukur kita naikkan kepada Yesus. Terima kasih Yesus. Mulia ya Tuhan, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami lakukan nama-Mu Yesus. Sungguh kami bangga ya Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar,
kami naikkan segala puji syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini berkumpul untuk memuliakan nama Engkau. Tapi lebih dahulu kami mohon Engkau kuduskan setiap hati-hati kami, sehingga pada pagi hari ini semua persembahan pujian kami boleh merupakan suatu bau yang harum dan berkenan di hadapan hadirat Engkau. Semua para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Engkau yang mendapat tugas dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan urapi mereka semuanya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bersama seluruh jemaat-Mu mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Sepanjang hidup kami tidak pernah lupa untuk mengenangkan, merasakan kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami tetap merasakan Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Itu sebabnya kami memuliakan, kami menyembah, kami mengagungkan Engkau setiap saat dalam hidup yang masih ada ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada Engkau, Bapa yang Maha Baik, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Kita kembali menaikkan doa kepada Tuhan seperti yang Dia ajarkan. Bapa kami yang di surga, kita mohon ampun kepada-Nya karena Dia masih mengasihi kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita. Jangan tunggu hingga dirimu termasyurlah, sekarang pun baik kerja dengan start. Pada kau
supaya kita bersinar bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan telah menjadikan kita menjadi orang-orang terang yang terus bersinar buat kita, buat sesama kita. Dan juga kita di dalam pelayanan kepada Tuhan, untuk kita jangan lelah, karena terus bekerja di ladangnya. Amin, saudara. Mari kita nyatakan dalam satu ucapan syukur kita, dalam satu nyanyian, jangan lelah bekerja di ladang. Saudara semakin bangkit berdiri, karena Dia Tuhan yang sungguh kita layani. tidak pernah lelah, karena Dia yang mencukupi kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita, karena hidup kita hanya sekali. Mungkin kita merasa capek dengan setiap kegiatan kita, dengan setiap apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Tetapi kita merasa, untuk apa kita melayani Tuhan?
karena ya hanya itu saja. Tetapi kita wajib mengingatnya bahwa apa yang kita miliki, apa yang setiap berkat yang kita miliki, semua hanya untuk Tuhan. Karena kita mengucap syukur pada Tuhan. Mulai dari hal kecil, kita untuk belajar melayani Tuhan. Karena itu jangan lelah bekerja di ladangnya. Kita naikkan ucapan syukur ini pada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Oh, terima kasih Yesus. Selalu duduk jemaat. Sungguh besar kasih-Nya pada kita. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Oh Yesus, siapakah aku ini ya Tuhan? Hanya Engkau yang sungguh mengasihi dalam setiap hidup kami, Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
hidup kami yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Kami bersyukur atas setiap anugerah Tuhan, atas setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada pagi yang indah ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kini saatnya kami akan mendengarkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan materaikan kami dengan hikmat Tuhan, supaya setiap sabda Tuhan, baik yang kami bacakan maupun yang akan kami dengar nanti, itu bisa tertanam di dalam hati kami dan kami bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan luar biasa bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini, saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-9 sampai dengan ayatnya ke-10. Saya sengaja hari ini Bapak Ibu tidak memakai PowerPoint. Nah, saya merasa bahwa saya lebih menikmati ketika saya menyampaikan firman Tuhan tanpa PowerPoint, saudara. Saya bukan orang yang senang dengan harus melihat dulu lalu berbicara, gitu. Lambat rasanya, ya. Makanya kalau saya pakai PowerPoint itu bisa panjang. Tapi hari ini pendek waktu itu. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukannya, katakan amin. Kita berdiri bersama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Kita baca secara bergantian. Bapak Ibu, saya baca ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, dan di akhir pembacaan firman Tuhan kita aminkan secara bersama-sama. Demikian kata sabda Tuhan ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang tercatat telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Amin. Saudara, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang kita baca di sini, firman Tuhan katakan kita adalah apa, saudara? Kawan sekerja Allah. Kita itu mitra kerja Allah. Amin. Itu judul firman Tuhan hari ini. Mitra kerja Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kawan sekerja, mitra sekerja, atau teman sekerja, atau yang lagi ngetren sekarang ini itu bestie, gitu, teman akrab, ya, teman dekat seperti itu, ya. Ketika kita berbicara hal itu, Bapak Ibu, artinya itu tidak bisa kita lepas dari yang namanya cocok dan tidak cocok. Betul? Gak mungkin kita memilih rekan sekerja yang gak cocok. Beberapa waktu yang lalu ada satu jemaat datang lalu ngomong begini kepada saya, Pak, Bu, ya minta tolong Pak. Saya tanya, minta tolong apa? Nanti kalau umpamanya kasih tugas saya untuk pelayanan, cari teman yang cocok. Lalu dia mulai beritahu kriteria orangnya. Yang ini cocok gitu, karena mereka punya sifat seperti ini.
Saya tanya sama dia, kenapa kok kamu milih yang cocok? Saya lebih nyaman. Dan saya rasa kalau saya kerja sama dengan dia, rasanya itu hasilnya lebih memuaskan. Ya, itu yang dia katakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, keadaan Bapak Ibu saudara, kita ini dikatakan firman Tuhan, kita itu adalah kawan sekerja, mitra kerja Allah. Jadi jelek-jelek begini Bapak Ibu, itu mitra kerja Allah. Coba ngomong di dalam diri saudara, jelek-jelek begini saya mitra kerja Allah. Bangga akan hal itu. Amin. Iya, kita harus bangga. Makanya Bapak Ibu, di dalam bagian pertama ini saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, jangan minder ketika kita melayani Tuhan. Amin. Karena kita mitra kerja Allah. Itu dikatakan di sana. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, jadi ketika kita memilih teman sekerja, tentunya memilih orang yang cocok, yang bisa kita andalkan. Ada juga yang mengatakan begini, saya milih dia karena levelnya itu ya bodoh lah sama saya. Paling tidak ada standar yang dia inginkan. Gak ada orang milih teman kerja atau bestinya itu yang gak cocok, gak ada. Saya kemarin itu sempat kaget ketika ngomong-ngomong sama anak saya yang besar, tapi walaupun dia masih kecil, tapi dia paling besar maksudnya. Anak saya kedua, dia kelas 3 SD. Dia katakan begini, Pak, ini loh, ada WA dari temanku. Katanya, temannya nulisnya apa? Nulis, katanya aku itu bestinya. Kamu senang? Ya senang sih. Ngomongnya begitu. Ya senang sih. Tapi aku akhirnya tanya, itu tanya, kenapa kok kamu mau jadi besti? Dia ngomong begini, soalnya kamu pintar. Jadi kalau kerja kelompok itu, kelompok kita selalu juara. Bapak Ibu, anak-anak yang kecil begitu aja tahu milih bestinya itu yang cocok. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, itu kita harus bersyukur. Yang pertama karena tadi pemimpin Bujen berkali-kali katakan kita harus bersyukur. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita ternyata memang betul kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus, spesial di mata Tuhan. Ya. Paulus katakan di dalam bagian firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai mitra Allah, sebagai mitra sekerja Allah, tentunya ketika kita berbicara hal ini, itu bukan berbicara tentang pekerjaan yang ada di luar sana, tapi kita berbicara tentang pelayanan kita. Betul? Ya. Kita berbicara tentang bagaimana kita melayani Tuhan. Nah, Paulus katakan, aku, Paulus, sudah meletakkan dasar yang baik, yang bagus. Tetapi orang lain itu yang akan membangun di dasar itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengerti dan kita tahu bahwa kita ini adalah mitra kerja Allah, kita tentu tahu bahwa ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, Dia katakan apa saudara? Aku akan pergi kepada Bapa dan akan mengirim roh yang lain. Untuk apa? Untuk menolong kalian. Kenapa saudara? Karena ada tugas yang belum selesai. Amin. Ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai.
Paulus ketika dia ada di dalam dunia masih hidup maksudnya, dia melakukan itu, dan ketika dia diangkat dari hidupnya, dia juga meninggalkan pekerjaan yang banyak. Dan itu PR untuk kita. Amin. Siapa di sini yang mau melanjutkan pekerjaan itu? Bisa lambaikan tangan saudara. Kita harus siap. Jadi siap atau tidak siap, tadi saya katakan, Bapak Gembala sempat katakan bahwa saya udah kurang ketika berbicara itu kurang lantang, kurang jelas, sudah tidak seperti dulu gitu. Saya katakan, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk terus melayani Tuhan. Jadi walaupun mungkin kita di dalam talenta ketika kita berbicara tentang kemampuan, tentang apa yang bisa kita kerjakan, mungkin berbeda-beda di sana. Setiap orang pasti kapasitasnya masing-masing berbeda. Tetapi firman Tuhan katakan semua kita dipanggil oleh Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Kita dipanggil oleh Tuhan dengan satu tujuan yang sama. Apa itu? Untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan itu. Baik yang ditinggalkan Yesus maupun yang ditinggalkan Rasul Paulus. Kita ditugaskan mempunyai tugas yang sama. Jadi, aku meletakkan, katanya Paulus, aku meletakkan bangunan itu di dasar yang benar, dan aku butuh orang-orang yang bisa melanjutkan pelayanan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang ketika dikasih tanggung jawab di dalam gereja, di dalam pelayanan, memang itu memakai banyak alasan untuk mengatakan bahwa aku tidak siap untuk melayani. Nah, orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, kalau di Perkutut saya selalu bertanya begini, lalu kamu jadi anak Tuhan itu untuk apa? Kemarin ada dua anak muda yang datang kepada saya lalu ngomong begini, Pak, mohon maaf saya datang kaum muda itu telat. Saya katakan bukan baru kali ini kalian berdua telat. Setiap kali datang kaum muda pasti telat. Pintar mereka berdoa, Bapak Ibu. Selalu datang mau doa penutup. Nah, kemarin itu mungkin nggak tahu bagaimana, tahu sadar mereka berdua datang lalu ngomong, Pak, maaf kita datang telat. Saya ngomong bukan baru kali ini kalian berdua telat. Setiap kali paling cepat mereka datang, Bapak Ibu, itu firman Tuhan udah lewat pertengahan, itu baru datang. Saya ngomong, saya tak ingatin sama kalian berdua. Kalian berdua di dalam pelayanan seperti ini, kalian berdua di dalam pelayanan sama Tuhan seperti ini. Jangan kaget kalau satu waktu ketika kalian berdua berteriak sama Tuhan, Tuhan, tolonglah Tuhan, aku masih di jalan. Begitu udah susah setengah mati lalu Tuhan ngomong, maaf ya aku telat. Jangan kaget. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kita ini adalah mitra kerja Allah, tentunya kita harus mempunyai respon yang baik, betul? Karena apa saudara? Karena di satu sisi kita bukan hanya bangga bahwa dia itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, tetapi kita itu dijadikan orang yang khusus. Amin. Jadi ucapan syukur itu harus ada di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Tunjukkan itu dari sikap hidup kita. Kita nggak bisa melayani mungkin di mimbar, kita nggak bisa melayani mungkin di kelompok-kelompok sel, tapi kita bisa datang beribadah kepada Tuhan, datang dari awal. Amin. Saya bersyukur ketika saya datang tadi sebagian jemaat itu sudah datang sebelum ibadah mulai.
Ini adalah bagian dari wujud, contoh sederhana, bukti kecil bahwa kita itu responi bahwa kita ini adalah kita terkecil dari diri kita, bukan dari orang lain. Menjadi berkat di luar, menjadi contoh di luar, itu harus dari dalam dulu. Amin. Iya. Kita nggak bisa jadi contoh, kita ngajak orang jadi contoh, saya ngomong mimpi. Buat jadwal ibadah jam sekian, yang buat jadwal telat terus. Ingat ya tugasnya. Begitu sampai waktunya yang buat jadwal, yang bikin dari tugas, akhirnya mau ibadah mulai saya baru telepon, Pak, kok belum datang? Oh iya, aku lupa kalau aku tugas hari ini, Pak, bisa ganti enggak? Ya, kalau ganti bisa, Pak, tapi tanggung jawab Bapak itu untuk ingatkan pembicara yang lain. Tugas Bapak untuk membuat jadwal. Bapak sendiri lupa jadwal tahun depan, Bapak nggak ada tugas itu lagi ya Pak ya. Masuk pensi ada. Karena kita melayani Allah yang besar, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya selalu katakan kepada jemaat yang ada, yang saya melayani, jangan bermain di dalam pelayanan. Ya. Kita mempunyai tugas itu sangat besar, spesial, istimewa, tapi punya tanggung jawab besar. Kemarin saya katakan kepada teman-teman yang mau baptis, ada dari Sukun 1 ya kalau nggak salah ya. Saya ngomong begini kepada mereka. Setelah baptis nanti, kebetulan saya yang di pertemuan pertama bab 1 dan 2. Setelah baptis nanti kalian, kalau jadi pelayan Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang benar. Nggak sakit, jangan cari Allah. Pak, kalau saya sibuk gimana? Jadwal biasanya itu dibuat jauh waktu sebelumnya, betul? Saya percaya di sini dijadwalin 1 tahun sebelumnya. Terus, mohon maaf baterainya tinggal 1. Saya percaya ketika di gereja itu selalu membuat jadwal itu jauh waktu. Jadi kalau ada pelayan Tuhan lalu ngomong, aku nggak punya waktu untuk itu, aku nggak bisa izin untuk itu, Pak, ini repot Bapak Ibu. Saya ngomong ke anak saya yang paling kecil, tugas kamu itu main kacol setiap hari Selasa ya. Oke siap Pak. Dan kamu harus tanggung jawab terus. Oke Pak. Sampai sakit pun dia masih tetap katakan, Pak, kira-kira aku bisa main kacau ya? Atau mulai ada nggak kuat duduk, dia jangan paksa. Usia PKP, saya latihnya seperti itu. Tanggung jawab di luar sana boleh kamu, aku nggak punya waktu, aku izin. Tetapi kalau di dalam Tuhan saya katakan jangan. Ini tugas, respon dari anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagimu. Lakukan itu dengan serius. Belajar untuk menjadi mitra kerja Tuhan yang bertanggung jawab, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan itu bangga. Bapak Ibu kalau baca di dalam ayat berikutnya dari ayat yang 10 ayat 12 ya, 12 dan ayat yang ke-13 di sana dikatakan apa? Coba Bapak Ibu, ada satu orang bisa tolong baca, bantu saya untuk baca ayat 12 dan ayat 13, atau saya baca aja. Di sana dikatakan begini, entahkah orang membangun di atas
dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, Bapak Ibu, jangan membangun di atas dasar yang sudah dibangun oleh Kristus, oleh Rasul Paulus, di dasar yang baik itu dengan jerami. Amin. Jangan bangun dengan jerami. Jangan bangun di sana, di fondasi yang bagus itu, yang sudah diperhitungkan sedemikian rupa itu, dengan barang-barang yang fana. Karena dikatakan bahwa satu waktu pekerjaan kita itu akan diuji. Dan ujiannya itu pakai apa, Bapak Ibu? Apa yang bisa bertahan dengan api, Bapak Ibu? Ada emas pun leleh, walaupun dikatakan itu logam mulia. Besi yang gede itu dileburkan di dalam api, lama-lama bisa lembek. Gak ada yang bisa bertahan. Kalau kita bangun di sana itu, di atas dasar yang udah kuat itu dengan, wah aku cek belum ada waktu, aku tak, alasannya apa, saudara? Begitu Tuhan menguji itu aku. Makanya jangan kaget kalau ada banyak pelayan Tuhan yang awal itu kencang gitu, idenya muncul di mana-mana, sampai gereja itu kewalahan nampung idenya terlalu banyak, lama-lama hilang gitu. Kamu sekarang tinggal di mana? Ya di rumah. Kau nggak pernah ke gereja lagi. Ya, apa ya? Karena dasarnya itu enggak. Apa sih dasar itu, Bapak Ibu? Dasar itu yang pertama itu adalah motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Betul? Motivasi kita. Tujuan kita melayani Tuhan itu bagaimana? Tujuan kita melayani Tuhan itu apa? Kalau tujuan kita melayani Tuhan itu cuma untuk tunjukkan aku ini bisa, aku ini lebih dari orang lain, satu kali aku. Saya pernah didatangi satu bapak-bapak, udah usia lanjut. Saya tanya, usia berapa Pak? Sekarang 78. Wah, puji Tuhan masih sehat ya Pak ya? Sehat. Lalu dia cerita, bapak ini senang ngomong, cerita banyak gitu. Saya sampai gak bisa kerja. Jadi dia datang itu waktu itu ada sekitar 3 jam. Gak pulang-pulang Bapak Ibu. Saya disuruh pulang, ya sungkan tamu ya tak. Minum pertama wes habis, tak tambah lagi minumnya, ditambah semangat ceritanya Bapak Ibu. Apa yang dia ceritakan? Oh saya itu layanan itu begini. Nah, akhirnya saya tanya. Ternyata, saya tanya begini Bapak Ibu, dan ini akhirnya dia pulang. Bapak sekarang gerejanya jemaat di mana? Kalau itu saya sih gak berjemaat. Wah, saya ngomong, kalau Bapak nanti mati, siapa yang layani? Dia jawab itu masih enak jawabnya. Saya gak pikir itu Pak, kucing aja mati dibuang orang kok. Nah, ya kan jawabannya simpel. Kemudian saya tanya begini, kan dia cerita banyak hal, Pak, Bapak hafal, jadi ayat Alkitab itu Bapak Ibu, saya sebut wah dia orang seperti konkordansi berjalan, bentar,
ngomongnya begini, ayatnya di sini, ngomongnya begini, ayatnya di sini. Wah, saya rada minder. Nah, apa Tuhan gak hafal sebanyak itu gitu kan? Gitu. Tetapi setelah itu saya ngomong, Bapak bisa baca nggak Alkitab yang Bapak ngomong tadi itu? Ada sekian banyak itu yang keliru. Begitu saya buka ini, dia mulai tangkap, mulai merendah, hilang suaranya. Kemudian dia ngomong begini, terakhir, saya paling gak senang kalau lihat saudara saya itu merokok. Saya paling gak senang. Lalu saya ngomong, kenapa kalau dia merokok, Pak? Kalau dia ada berkat lebih dari itu, merokok gak dilarang loh dia kita Pak. Ya saya bercanda ngomong seperti itu. Dia ngomong, tapi saya gak senang, itu kan sesuatu yang sia-sia. Nah, habis itu setelah dia udah ngomong banyak hal, lalu saya ngomong gini, Pak, saya ingatkan satu hal boleh Pak, minta maaf ya. Dia ngomong, oh iya boleh Pak. Saya ngomong ahli Taurat dan orang Farisi itu Pak, utang Alkitab. Tapi Tuhan ngomong begini, Alkitab ngomong kalian itu mengandung. Tuhan ngomong kalian seperti kuburan yang atasnya dilakukan bersih pakai kapur, di dalamnya berulang. Yohanes katakan, siapa bilang kalian ulang berulang akan luput dari muka Allah. Langsung dia pulang. Karena saya udah tahu dia siapa. Lewat 2 hari Bapak Ibu, saya kan keluar di gang itu mau pergi beli jajan. Dia itu lagi duduk di depan tempat orang jual pisang. Kalau Bapak Ibu yang sering lewat situ itu tahu orang jual pisang itu lagi ngerokok di situ. Ngerokok. Saya karena dia nggak lihat, saya pulang dari habis beli jajan, saya duduk di sampingnya. Lalu saya ngomong sama tukang jual pisang itu, namanya saya sering jual pisang di situ. Dia mutar gini, kaget saya ada di samping pokoknya. Bingung dia. Saya ngomong nggak apa-apa Pak, dilanjutin aja, nggak usah disimpan. Dari situ Pak, kalau dia lewat dari depan gereja, saya ngomong, Pak nggak mampir. Aduh saya buru-buru saya habis beli ini. Gitu. Pernah mampir lagi sampai sekarang. Ini contoh-contoh hidup seperti ini Bapak Ibu, saya memberitahu satu waktu akan kelihatan. Amin. Makanya ketika kita melayani Tuhan, Tuhan ngomong, apa Rasul Paulus juga katakan, lakukan sesuatu itu dari hati. Motivasi kita itu harus jelas. Jangan berpura-pura di dalam pelayanan, jangan berpura-pura di dalam pekerjaan Tuhan, karena satu waktu akan kelihatan. Ya, saya percaya jemaat di sini tidak ada yang seperti itu, karena saya tahu jemaat di sini sampai udah usia lanjut seperti ini masih tetap teguh setia kepada Tuhan. Cuman saya mau himbau, kalau mungkin ada 1-2 yang masih belum sesuai dengan rencana Tuhan, motivasi tujuan pelayanan masih kurang cocok dengan rencana Tuhan, mari kita ubah sama-sama. Saya juga terus belajar. Kenapa saya katakan ini bukan untuk saudara. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu pedang bermata 2. Saya lakukan ini, saya sampaikan ini kepada saudara karena saya hamba Tuhan. Saya bertanggung jawab juga. Dan itu pendeta kita kan Pak Yusak. Kita satu wadah. Amin. Jadi jemaatnya Pak Yusak, jemaat saya juga. Jemaat saya ya jemaat Pak Yusak juga. Kalau kita ketemu di tim gembala Pak Yusak, selalu kita katakan kita satu tim pelayanan. Ya, kita harus belajar. Ya. Jadi motivasi yang pertama itu harus jelas. Tujuan kita melayani itu untuk apa itu harus jelas. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, Rasul Paulus katakan di sini kita harus berhati-hati karena kita ini pelayanan kita, hasil dari pelayanan kita itu kan satu waktu akan kelihatan. Akan kelihatan. Dan yang lihat itu bukan cuma teman-teman yang ada di dalam gereja, betul? Orang di luar sana lihat semua. Tadi saya senang dengan pujian kaum wanita. Apa itu pujian refnya tadi? Di mana apa? Bagaimana? Nah, bersinar di mana Tuhan tempatkan, di negeri. Nah,
Saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini sebagai saudara, saya mau katakan mari kita bersinar di lingkungan kita, bersinar di dalam gereja kita. Amin. Coba ngomong di kiri kanan, katakan kamu bestiku. Nah, kita besti, kita saudara. Jangan ada di dalam gereja itu lalu ada kelompok A, kelompok B. Amin. Iya, jangan ada. Saya runtuhkan kelompok itu di gereja saya. Ya, saya melayani di perkutut masuk. Saya ngomong ke mereka, jangan ada sikap seperti ini. Ada 1-2 senior-senior yang buat kelompok ini. Saya tahu, saya panggil. Saya ngomong mulai sekarang kamu melayani dari bidang ini. Rada nggak enak memang kelihatannya. Rada menjauh memang kelihatannya. Lalu saya panggil. Tahu kenapa saya lepaskan tugasmu ini dan kasih itu kepada yang lain? Karena saya pengen kamu melayani di bidang ini yang bisa terus. Saya lihat kamu lemah di dalam bagian ini. Dan betul begitu saya tugaskan itu, beberapa kali gagal. Saya telepon, udah hubungin, minta maaf Pak saya ada. Karena ada orang itu yang pintar cuma buat ide, yang pintar itu cuma ngomong, tetapi ketika dia yang praktek sulit. Nah, tujuan kenapa kita harus bersatu menjadi bestie, menjadi teman ini Allah. Ya. Kenapa Tuhan mau menjadikan kita teman Allah? Karena supaya Tuhan itu akan ingatkan kita. Amin. Pekerjaan yang dia tinggalkan itu banyak. Kita butuh Roh Kudus untuk ingatkan kita. Pekerjaan di dalam gereja ini banyak. Kita butuh orang yang ada di sekitar kita. Pelayan-pelayan yang lain untuk saling ingatkan. Itu sebabnya kalau ada yang ingatkan Bapak Ibu, saya mau beritahu satu hal, satu rahasia supaya kita bisa jadi mitra kerja Allah yang baik dan yang menyenangkan hati Allah adalah jangan tersinggung. Amin. Kalau diingatkan sama Pak Yusak sebagai gembala sidang di tempat ini, diingatkan sama Pak Joko atau teman-teman ketua-ketua sel yang lain, Pak siapa juga ya, ini ketua sel juga ya Pak ya. Nah, itu jangan ngomong, mentang-mentang ketua sel ingatkan terus, aku tahu ini, jangan Bapak Ibu. Lebih juga diingatkan sama petugas yang bertanggung jawab untuk ingatkan jadwal, jangan ngamuk. Apalagi kalau ada yang ngomong gini, kemarin aku lihat pelayananmu itu kayak kurang maksimal, wah itu jangan ngamuk Bapak Ibu. Amin. Jangan tersinggung. Tuhan Yesus itu gak pernah tersinggung. Amin. Rasul Paulus berkali-kali diingatkan sama pelayan yang lain, ini kurang, yang ngomong, aku akan belajar terus. Aku ngomong kepada jemaat yang ada berlutut, saya salah, jujur, tegur saya. Kalian gak tegur saya, kalian gak sayang sama saya. Kalian gak sayang sama saya, satu saat saya pulang. Lalu sudah mau sayang kok di gereja tak pulang tak cari yang sayang, betul? Iya. Oh enggak Pak, kita sayang kok. Tadi mereka jujur. Pak, ini kemarin kita masih belum kerjakan maksimal, kelihatannya masih begini. Oke, kita atur lagi programnya, buat yang lebih maksimal. Kerjasama bergandengan tangan. Amin. Iya. Mitra kerja Tuhan. Ada satu lagu katakan apa? Kerja buat Tuhan selalu manis, biar apa? Pikul salib apa tanpa gaji Bapak Ibu? Ampun dua-dua Pak. Gak apa-apa mau tanpa gaji, mau pikul salib, kerja buat Tuhan itu selalu manis. Kenapa Bapak Ibu saya katakan demikian? Karena Tuhan menilai itu. Ayatnya yang ke-14 dan 15 di sana katakan begini, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Makanya Bapak Ibu mau menderita kerugian apa mau dapat upah Bapak Ibu? Dapat upah ya, saya juga ya pengen dapat upah tak?
bekerja itu harus dapat upah. Kejar. Tapi jangan cuma upahnya yang dikejar, pekerjaannya juga harus maksimal. Kerja baik, upahnya baik. Amin. Seimbang. Jika kalian bekerja, bangunannya itu tahan uji, ia akan mendapat upah, hadiah, mendapat hasil. Pekerjaan Tuhan kita perhatikan, kita serius di sana, kita lakukan dengan maksimal. Mungkin orang di sekitar ngomong kepada kita, wah kamu gak maksimal, gak apa-apa, lakukan itu terus. Maksimalkan apa yang ada di dalam diri. Kacamata orang itu bisa beda dengan apa yang kita lakukan. Amin. Kadang kita udah lakukan maksimal, tapi orang masih lihat kurang. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Yang penting kita lakukan itu untuk Tuhan ya. Upah besar di surga. Makanya jangan pernah putus asa. Jangan pernah, apalagi kalau takut, wah aku lakukan ini nanti Bu VP itu negur saya. Gak usah takut. Bu VP gak pasti jahat itu. Jangan lakukan itu maksimal. Melayani dengan maksimal. Ada tugas, ambil. Amin. Nah, dari sini ketua-ketua harus siap-siap karena akan ada banyak yang mau mendaftar jadi pelayan. Dan kita harus bersyukur kalau banyak yang mendaftar jadi pelayan. Saya ngomong kepada jemaat yang ada di Perkutut, siapa yang gak mau melayani Tuhan, dia gak mau hidup dengan Tuhan. Bingung mereka, Pak tapi aku udah tua, mau jadi aser enggak? Oh mau Pak, udah sudah di aser. Dia mengatur aser, masukkan jadwal bagi dia. Cari pelayan Tuhan. Ya. Oke, bagian terakhir, ayat terakhir Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini kalau kita lakukan itu di dalam Tuhan Efesus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dan ayat di sana kita baca sama-sama ya. Ayat 1 sampai 2. 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Kalau Bapak Ibu baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu katakan begini dalam ayat 2 itu. Hidupmu hendaknya dijiwai oleh kasih. Hidupmu hendaknya dijiwai oleh kasih. Apa maksudnya Bapak Ibu? Dijiwai itu artinya begini. Kita melakukan kasih, kita katakan kita mengasihi Allah, kita mengatakan bahwa kita mengasihi teman kita, orang yang di sekitar kita, jemaat yang ada di tempat ini. Itu bukan kalau aku bukan kalau pas ketemu di jalan saja dan kebetulan saya bisa saya bantu. Bukan begitu Bapak Ibu. Hidupmu hendaklah dijiwai oleh kasih. Artinya adalah di dalam hidup kita itu kasih itu, sikap kasih itu, sifat kasih itu harus mendarah daging. Amin. Jadi bukan kebetulan, bukan kalau ada kesempatan, bukan nanti kalau bisa, bukan. Tetapi hidup ini enggak, aku harus bisa, aku harus lakukan. Makanya saya katakan begitu lihat jadwal turun keluar, cekrek,
siap-siap. Di kantor mulai bulan depan beritahu kepada kepala kantor, Pak, aku tanggal sekian kira-kira kalau aku pulang duluan ya pulang. Soalnya Ira ada jadwal kerja. Nego dia. Kalau udah nego nggak bisa, kan dari jauh waktu. Nah itu bisa ngomong ke teman-teman yang lain. Ya kita tukar lah. Karena saya udah nego dengan itu tidak bisa. Nah begitu caranya Bapak Ibu. Jangan langsung, wah aku nggak bisa itu soalnya pekerjaanku begini, pekerjaanku begitu. Salah ucapnya. Dan semua bikin alasannya begitu, lama-lama tinggal Pak Yusuf sendiri yang melayani di sini. Gitu. Nah, saya lihat ada satu pelayan di sini yang setiap kali saya melayani di sini saya lihat selalu dia main. Nah, itu mungkin ke depan itu bisa di rolling. Cari yang lain, latih yang lain. Supaya apakah mungkin karena pas saya setiap kali saya tugas jadwalnya mungkin saya juga nggak tahu. Ada di gereja pusat begitu Bapak Ibu. Yang bikin jadwal itu beda, ya kan? Yang bikin jadwal itu beda. Tapi setiap kali saya khotbah di gereja pusat pasti dia bikin pujian. Dia selalu ngomong, kok selalu Om? Begitu dia tahunan, iya Om, kena terus. Ya sudah saya ngomong kalau mau begitu berarti kita jodoh. Ya, berarti Tuhan mau kita jadi mitra yang lebih kuat. Berarti kalau kamu ada kesempatan datang ke berbuntut kita ngomong-ngomong bersama. Ini mitra kerja Tuhan. Amin. Barang siapa membangun di dasar yang benar dengan bangunan yang benar dan ketika dia tahan uji, firman Tuhan katakan dia akan terima upahnya. Dan saya percaya jemaat yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan tempat ini, semua pada akhirnya akan mendapat upah dari Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan, renungan kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya undang kita berdiri. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa melayani Tuhan, kami bisa mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk belajar mencintai Tuhan dan menjadi mitra sekerja Tuhan yang bertanggung jawab, yang tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah tersinggung dengan apa yang ada di sekitar kami. Tapi biarlah kami bisa mempunyai motivasi yang jelas, yang benar, supaya setiap pekerjaan yang kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, karena kami percaya yang Tuhan mau dari kehidupan kami hanyalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Inilah kehidupan kami. Dan hamba berdoa bagi jemaat yang tempat ini, mulai dari depan sampai belakang, mulai dari yang paling muda sampai yang paling lanjut usia. Tuhan akan memakai kami semua. Tuhan akan memperlengkapi kami dengan hikmat Tuhan, supaya ke depan kami bisa berlomba-lomba melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan bersatu dulu kali dan saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Cornelius. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Cornelius. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap kehidupan keluarga dan pelayanan ke depan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan video pengumuman. Saya persilakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Asmiati.
Saudara Alvio Rizky Nathanael, Saudara Excel Febrian, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah keluarga muda dilaksanakan setiap hari Selasa minggu keempat pukul 6 petang di gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 5 Maret 2023. WL Ibu Sasi Andriana, Singer Ibu Ida Rahwati dan Saudari Amel. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 5 Maret 2023, Bapak Witanto, Bapak Irawan, Bapak Deni, dan Saudara Ivan. Jadwal pelayan kolektan Minggu 5 Maret 2023, Bapak Agus Wibowo dan Bapak Juli Budi. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan pada kesempatan pagi hari ini, dan saya mohon waktu bagi Bapak Ibu sekalian untuk saya menyampaikan beberapa pengumuman dan juga merupakan informasi bagi kita jemaat Tuhan yang ada di tempat kita ini. Adapun informasi yang saya sampaikan adalah yang pertama mengenai renovasi daripada toilet atau kamar mandi yang untuk umum di gereja kita itu sekarang sudah dalam tahap pengerjaan, dan semuanya ya mulai dari material sampai pada ongkos kerja itu semua sudah di-handle oleh Yayasan Kristus Pelepas, jadi di-handle di hari pusat. Ya, dan sudah dilaksanakan sejak hari Senin yang lalu. Ya, itu mungkin kalau Bapak Ibu tadi sudah ada yang ke belakang bisa melihat bahwa kamar mandi yang untuk umum atau toilet umum itu sudah dibongkar, ya, dan sekarang dalam pengerjaannya. Kemudian tadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam tayangan tadi ada tercantum mengenai dana renovasi toilet yang telah Bapak Ibu kumpulkan sebelumnya. Nah, ini karena toilet ini sudah ditangani oleh yayasan, maka dana yang terkumpul itu akan kami alihkan, ya, untuk melanjutkan mengenai penyelesaian bangunan di bagian belakang, ya, ruang belakang, khususnya yaitu untuk menyelesaikan trap untuk naik, ya, trap di belakang yang sampai saat ini masih belum terpasang keramik ataupun pengaman daripada trap itu. Nah, kita tahu bahwa di tempat kita atau di gereja kita ini, ya, seperti yang ada di dalam gereja ini, juga di pastori ini, yaitu Bapak Gembala Yusak dan keluarga, dan khususnya juga ada Ibu Gembala kita senior, ya, yang sudah lanjut usia. Nah, kalau dengan kondisi keadaan trap yang seperti sekarang ini, belum ada keramik, juga belum ada pengaman samping kanan atau samping kiri, ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Kadang kalau masih belum dipasang keramik itu bisa membuat orang keserimpet, ya. Keserimpet mungkin karena apa? Karena masih kasar, dan juga bisa membuat sandal ini kadang-kadang bisa kecantol daripada apa yang
menjadi dasarnya, sehingga bisa membahayakan yang naik turun di sana. Jadi seperti Bapak Gembala, keadaannya sudah demikian. Kalau Bapak Gembala mungkin juga ingin naik, juga akan membahayakan daripada Bapak Gembala. Nah, oleh sebab itu dana yang terkumpul ini kita alihkan, ya, dana yang 4 juta sekian itu. Namun kebutuhan dana, ya, kebutuhan dana ini bukan hanya 4 juta itu, tetapi dana yang dibutuhkan kurang lebih 7 juta, ya. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 7 juta. Dari dana yang ada 4 juta yang sudah terkumpul, nah itu masih ada kurang lebih 3 juta, ya. Jadi 3 juta. Dan untuk itu bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, mengapa ini perlu saya sampaikan? Ya, tentunya kita semua juga ingin melihat bahwa apa yang ada di dalam pastori ini bisa sempurna semuanya, ya. Jadi baik lantai yang ada di bawah meja makan yang juga belum sepenuhnya terpasang, itu nanti juga bisa terselesaikan semua sampai pada trap yang merupakan akses untuk naik ke atas ini. Dan oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin tadi seperti disampaikan dalam firman Tuhan, menjadi mitra kerja Allah dalam penyelesaian pembangunan ini, mari kita juga akan dukung dana yang dibutuhkan yang kurang lebih 3 juta tadi, ya. Dari dana ini nanti bisa dikumpulkan melalui rayon-rayon yang ada, ya, bagi Bapak Ibu yang datang di rayon, ya, rayon 1, 2, 3, dan 4 yang mungkin sudah melaksanakan ibadah bisa mengumpulkan di sana. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang tidak tergabung atau belum bergabung dengan rayon, ya, kalau Pak Kornel tadi mengatakan kelompok sel, ya, nah ini bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalamnya nanti bisa, ya, langsung memberikan persembahan itu lewat bendahara gereja, ya, akan diterima bendahara gereja pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah setiap minggunya. Nah, itu yang informasi yang saya sampaikan. Dan perlu juga diketahui bahwa pekerjaan yang ini, yang kedua tadi, yang penyelesaian trap tadi, itu akan dilaksanakan setelah pekerjaan toilet yang dilaksanakan oleh Yayasan Kristus Pelepas itu selesai secara tuntas, supaya nanti tidak berbenturan, ya, dengan pelaksanaannya ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang ada pada kesempatan ini. Dan juga mengenai informasi yang selanjutnya tentang mekanisme penarikan persembahan, ya. Persembahan yang selama ini yang kita jalankan dengan memasukkan dalam 1 kotak setiap minggunya, itu akan kita beralihkan lagi seperti sebelum masa pandemi, ya. Jadi persembahan itu akan kita jalankan seperti sebelum masa pandemi. Jadi ada persembahan atau kolektor 1, 2 yaitu yang ditarik di dalam saat perjalanan ibadah, ya, pada saat ibadah sebelum masuk firman Tuhan dulu, dan juga kita laksanakan persembahan 1 dimulai kita kumpulkan, dan kemudian setelah firman Tuhan persembahan yang kedua atau kolektor yang kedua. Nah, ini akan kita lakukan seperti itu lagi. Dan kemudian untuk persembahan persepuluhan juga akan kita laksanakan seperti waktu masa sebelum pandemi, yaitu kita maju ke depan untuk mempersembahkan persepuluhan itu, kemudian nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Demikian juga yang persembahan untuk minggu terakhir yang dulu kita juga peruntukkan mengumpulkan dana renovasi. Nah, ini juga akan kita jalankan seperti dulu.
Jadi kita serahkan bersama-sama datang ke depan pada minggu terakhir itu untuk persembahan renovasi dan perpuluhan minggu pertama. Sedangkan kolekte 1, kolekte 2 setiap minggu berjalan seperti yang sebelum masa pandemi. Itu yang perlu saya sampaikan, dan ini akan diawali nanti pada bulan Maret. Ya, minggu pertama bulan Maret itu kita start untuk melaksanakan proses persembahan itu seperti sedia kala sebelum masa pandemi. Jadi mengapa ini saya beritahukan, supaya nanti Bapak Ibu tidak kaget ya kalau kita laksanakan. Sebetulnya ada yang mengatakan kalau bisa minggu depan, minggu sekarang ini gitu. Tapi karena belum ada informasi, maka akan membuat Bapak Ibu nantinya kaget ya, supaya nah ini informasi disampaikan terlebih dahulu. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Juga mengenai iuran kematian. Iuran kematian juga bagi Bapak Ibu yang tidak bisa membayar iuran kematian di rayon, bisa membayar iuran kematian itu pada saat pertemuan ibadah seperti sekarang ini. Ya. Jadi nanti bisa ketemu dengan Bapak Paulus selaku pengurus dalam bidang kematian, atau saya juga akan bisa membantu untuk menerima iuran kematian yang Bapak Ibu kumpulkan. Karena apa ini saya sampaikan, setelah saya mendengar informasi dari Bapak Paulus selaku pengurus daripada kematian ini, iuran kematian sekarang ini sudah kandas. Jadi sudah kandas. Nah, oleh sebab itu, kandasnya itu bukan berarti kandas teman, tidak. Hanya sudah tidak bisa untuk beli 1/3 aja nggak bisa. Jadi ini yang perlu saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengumpulkan iuran kematian, mohon ini juga diperhatikan karena ini nanti menyangkut bagi keperluan kita bersama pada saat ya, kita kemana lagi sih kalau nggak memenuhi panggilan Tuhan. Perjalanan kita itu yang kita tunggu. Nah, pada saat itu terjadi, kita tidak mengalami kesulitan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Karena apa? Di luar, orang luar itu mengetahui kalau orang Kristen mati sing nanggung gereja. Ngomongnya seperti itu. Ya, ini berkali-kali saya ngadepi seperti itu. Loh ya apa gereja? Masa ini jadi beban nang keluarga, katanya seperti itu. Ini seringkali saya terima suara seperti itu. Nah, oleh sebab itu, supaya ini jangan terjadi berlarut-larut, maka mari kita galakkan kembali iuran kematian ya, mulai saat sekarang ini. Monggo, dipersilakan kalau Bapak Ibu ingin langsung membayar kepada Bapak Paulus selaku pengurus iuran kematian, Bapak Ibu bisa melaksanakannya setiap minggu pada jam-jam ibadah yang ada. Dan juga saya akan bisa membantu kalau Bapak Paulus tidak ada pada saat kematian itu. Nah, dan besar iuran kematian kita semua juga sudah tahu, itu 10.000 per kakak. Nah, bukan 10.000 per kepala loh, 10.000 itu per kakak. Jadi kalau ini kita kumpulkan maka akan bisa menopang apa yang menjadi kebutuhan kita di masa-masa seperti yang terjadi atas setiap kehidupan kita, yaitu pada saat memenuhi panggilan Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi apa yang sudah saya informasikan ini bisa mendapatkan perhatian kita bersama, mulai dari apa yang informasi pertama sampai dengan yang terakhir ini kita bisa memahami semua. Dan atas perhatiannya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman yang bersama-sama kita dengar, kita semua bersama-sama memahami, dan setiap pengumuman karena kita hidup di dalam komunitas, dalam lingkungan gereja kita, setiap
apa yang disampaikan bersama, kita bersama-sama mendukung di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dari gereja ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri pada pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapa surga, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami semua, para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan sekalian, sehingga pada hari ini kami dapat membangun ibadah dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang Kudus mengurapi lebih lanjut dalam pengurapan yang kuat dan segar, sehingga dalam pertemuan ibadah berikutnya kami melangkah lebih maju, lebih indah di hadapan Tuhan, bekerja bersama-sama dalam kesehatian, dalam kasih kepada Tuhan. Tuhan memberkati para pendeta Cornelius bersama keluarga dan jemaat Tuhan di Kota Utara. Tuhan memberkati beliau dan keluarga, juga segenap jemaat yang digembalakannya. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, segala cita-cita harapannya dipenuhi kebaikan Tuhan. Berdoa bagi para pemimpin bangsa, untuk Bapak Jokowi, untuk wakilnya, untuk keluarga mereka, juga para menteri, TNI dan Polri. Tuhan menjagai, Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi yang berlimpah. Berdoa juga bagi seluruh tenaga medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa juga untuk Bapak RW6 RT3 di lingkungan gereja berada. Tuhan memberkati mereka, juga seluruh warga masyarakat di sekeliling gereja. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa menyerahkan persiapan Paskah. Kiranya Tuhan memberkati panitia dengan hikmat-Mu, dan segala kebutuhannya Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan renovasi toilet jemaat. Tuhan memberkati, juga untuk penyempurnaan area pastori. Tuhan memberkati dengan berlimpah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang siap menerima berkat-Mu. Tandahkan tangan hati-Mu kepada Tuhan. Turunlah atas-Mu segala berkat dari Bapa Surga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memberi kemampuan untuk hidup sebagai saksi Kristus, gereja Tuhan yang misioner, dan persekutuan serta penghiburan Roh Kudus senantiasa berlimpah atas-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Yesus.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.